Halo teman-teman, Rainer Budi Harto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi mengenai kesehatan mental atau mental health. Kesehatan mental itu ada, menurut saya ada banyak sekali mental health itu dampaknya atau penyebabnya atau enggak pengertiannya, pemahamannya. Jadi mental health banyak sekali isu yang saling berkaitan di dalam kesehatan mental ini. Kesehatan mental itu apa sih? Sebetulnya itu kemampuan kita dalam merespon ini kemasyarakatan kita setiap hari. Sehari-hari kita kan bersosialisasi kan, kita tiap hari ada bertemu orang, tiap hari kita harus melakukan sesuatu, kita harus mencari rezeki, kita harus santai, kita harus menenangkan pikiran, kita harus rileks, kita harus santainya itu apa ya, bisa ya menghadapi masalah ya enak-enak aja, atau enggak kita itu apa, menghadapi orang lain begitu supel, begitu enak. Kita harus berbicara di depan orang, ketemu orang, biasa ya, bisa gitu. Kita bisa berbicara, bisa ngobrol, kita memiliki inteligensia, kepandaian yang cukup untuk mencerna, untuk belajar. Kita bisa mengatur kesehatan, kita bisa menjaga badan kita tetap sehat, bugar, membuat kita tetap ceria, membuat kita uh, bisa menikmati hidup dengan baik. Itu adalah semua tentang kesehatan mental. Jadi nah, yang saya ingin bagikan juga nanti saya ingin bagikan banyak ini ya, banyak sektor, banyak bagian-bagian dari kesehatan mental itu. Nah, sekarang yang saya ingin bagikan mungkin lebih ke arah bagaimana biar bisa menjaga kesehatan mental kita itu dengan baik. Di antaranya itu kesehatan itu ya semua hal yang berhubungan dengan kesehatan membentuk keberadaan kita, membentuk tubuh kita saat ini. Misalnya kita sakit, misalnya kita saat ini sakit, apa sih penyebabnya? Apa sih sebenarnya yang nyebabin kita sakit, yang nyebabin kita lagi nggak enak badan? Ya bisa dibilang virus, ya bisa virus, udah gitu. Tapi bisa juga dong kalau misalnya kita memiliki rasa malu yang tidak tertahankan, kita misalnya tidak bisa mengutarakan isi hati kita, tidak bisa berkata-kata dengan baik, tidak bisa istilahnya bukan melawan ya, kita maksudnya berkomunikasi dengan orang secara baik. Kita mungkin harus memberikan jawaban, memberikan suatu kita harus memberikan suatu resisten tanya Q&A, tanya jawab sehari-hari. Misalnya teman ajak ngobrol, kita bisa nggak kita berbicara dengan baik, kita bisa nggak mendengar suara orang, kita bisa nggak mengemukakan pendapat. Itu semua adalah bagian keseluruhan dari kesehatan. Jadi kalau kesehatan kita baik, hidup kita harusnya berbahagia. Risiko kehidupan itu banyak, kematian, kesedihan, pedih, luka, tidak sengaja, kebodohan, curiga sama orang, mendapatkan musibah, ada bencana alam, itu semua dan masih banyak lagi, penyakit, huru hara. Semua itu adalah risiko kehidupan. Dan bisa nggak walaupun kita mengalami berbagai macam masalah itu, namun kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa mengusahakan menjalani kehidupan dengan baik, mengusahakan membuat kehidupan kita tetap berjalan normal. Kalau kita bisa menghadapi semua rintangan, yang mana itu adalah memang risiko kehidupan, kesehatan mental kita siap, kesehatan mental kita ready, bagus, kita bisa dibilang ya dewasa, iya, kita dibilang tidak
terkungkung di masa lalu, bisa kita berarti rezeki kita bagus juga. Jadi gitu. Beda lagi kalau kita menghadapi berbagai masalah yang adalah risiko kehidupan. Wah, kita jadi malah patah-patah semangat. Kita jadi merengek-ngerengek, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pencipta kita. Kita kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini bisa kejadian, padahal itu jelas-jelas sebenarnya adalah kalau kita punya akal sehat, itu adalah risiko kehidupan. Semua akan mengalami, bahkan saya pun, kita pun, Anda, teman-teman semua akan mengalami. Diri kita masing-masing pun akan mengalami. Bisa sakit mendadak, bisa tiba-tiba tidak sengaja kena masalah apa, bisa tiba-tiba kitanya benar, orang lain, keluarga kita atau teman kita yang berbuat ngaco, kitanya terbawa, kitanya mau baik-baik, tapi orang terdekat kitanya nyakitin kita. Jadi begitu banyak teman-teman masalah-masalah yang terjadi. Kalau kita bahkan kalau kita nih nanti kita mungkin harus dipanggil meninggal menghadap Tuhan gitu, bisa nggak kita santai menghadapinya? Bisa nggak kita rileks? Mungkin kita jadi ketakutan. Wah, nanti waktu kita meninggal di sana kita diapain ya? Kita dihukum apa ya? Oh, kita banyak salah gak ya? Kita malah perlu ditegur di sana. Karena kesalahan kita nih, kita jadi dihukum berat di sono, di api pencucian. Kita nanti sempat masuk neraka dulu sebentar gitu, sebelum kita menjadi suci, menjadi murni jiwa kita, roh kita. Kita ketakutan itu membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita jadi serba khawatir. Makanan harus cari yang betul-betul sehat, selalu sehat. Takut diracun ya, benar ya. Kita harus selalu makan yang benar nih, makannya sehat, benar. Positifnya itu. Kita takut nih ada yang ngeracunin kita, takut ada yang misalnya guna-gunain kita, santet kita, iniin kita secara nggak tak kasat mata. Jadi kita nih harus baik. Nah, itu positif lagi, kita harus baik. Gue banyak salah nih sama orang lain, gue banyak salah, gue harus apa ya biar bisa nanti misalnya meninggal selamat. Jadi banyak banget. Terus kemudian mental health lagi ya, kesehatan mental lagi nih. Misalnya kita waktu kecil masih belum bisa apa-apa kan, masih sekolah, bergantung sama orang tua. Kita minta uang masih sama orang tua. Kita ibaratnya misalnya belum bisa, kita nggak tenar banget ya, nggak bukan orang terkenal banget, bisa nggak tuh kita kan ngandelin orang tua, orang tuanya gini, orang tua kita, mungkin kita merasa orang tua kita kaya, orang tua kita, ingat loh teman-teman, semua ada keterbatasan. Orang tua akan menjadi tua, yang tadinya kaya mungkin bisa jadi rada susah dulu, lagi ada kesulitan. Itu kehidupan. Tiba-tiba kita lagi happy-happynya, tiba-tiba orang tua yang kita sayangi banget, yang bisa kita pikir bisa memberikan kita segalanya, memberikan kita kekuatan, tiba-tiba bilang, hemat-hemat dulu ya nak, ya hemat-hemat dulu. Misalnya ini kita lagi kesulitan keuangan, misalnya kita lagi nggak ada pemasukan, kita lagi nggak ada penghasilan, misalnya seperti itu. Apakah kita langsung down, sedih? Kalau kita belum siap, mental kita belum siap menghadapi itu, pasti kita akan down. Nah, bagaimana biar kita nggak down? Kita harus bisa nerima teman-teman, kita bisa ngatasin. Kita jangan ketergantungan, jangan tergantung. Makanya nah, masalahnya kita perlu belajar. Jadi kesehatan mental itu bisa dididik seperti kesehatan badan kita. Itu kan satu kesatuan semua. Makanya pikiran kita, kita harus menghadapi ujian, kita harus belajar. Kalau nggak belajar, kita
dapat nilai nol, sama semua. Misal kita mendapatkan ini pikiran ini, makanya orang tua semuanya yang pendidik itu bisa perlu mengajar, banyak yang perlu diajarkan kepada anak-anak, bahwa itu kan bisa nyebabin mental. Misalnya orang ngerasa tadinya kaya, ada yang ngejamin dia, tiba-tiba kita lagi nggak punya uang ya, kita harus hemat-hemat banget, uang kita lagi nggak ada, pemasukan lagi nggak ada, pemasukan penghasilan keluarga lagi kosong, harus hemat-hemat banget. Itu kita bisa down. Nah, caranya kita nggak down, ya udah, sebenarnya udah biasain harus sikap gentle, mungkin dari yang orang dewasanya, yang orang sudah dewasa, udah lebih gede, orang tuanya mungkin harus gentlenya. Cuman anak-anak yang perlu belajar seperti itu, anak-anak perlu belajar itu, iya, dia perlu siapnya itu gimana ya, itu apa, dari pendidik, dari orang tuanya udah harus ngajarin sebenarnya. Nanti kalau kamu ketemu masalah, nanti kalau kamu mengalami kesulitan atau mendengar gitu, atau dari papa mama mungkin mengalami kesulitan, ya udah, kamu santai, kamu harus siap, kamu harus persiapkan diri kamu dengan baik-baik, kamu harus belajar dengan baik. Jadi harus ada hasilnya, apa yang harus dilakukan berikutnya. Oh, jangan termenung. Kalau misalnya misalkan orang tua susah, kita tetap bergantung sama orang tua. Kalau kita tetap bergantung sama orang tua, dan orang tua misal lagi susah, kita apa hasilnya? Kita hasilnya jelek kan, kita hasilnya jatuh gitu. Jadi beda lagi. Oh gitu ya. Ya udah, banyak belajar, banyak baca, berusaha, coba lakuin aja yang terbaik, lakuin yang terbaik. Kita sama-sama usaha, dan kamu harus siap biar kamu bisa menghasilkan uang. Kamu coba belajar, jadi kasih ini coba kamu belajar jualan, coba kamu sambil belajar terus bina hubungan baik sama orang-orang. Jadi hal-hal positif, hal-hal yang bagus, positif, yang membangun terus diterapin. Kita nggak tahu umur terus waktu kita terus berjalan, nanti kita akan semakin besar. Maksudnya saya dari tadi, jangan kita tetap terkungkung di masa lalu, tetap tertinggal di masa lalu. Bayangkan kalau kita bisa mengatasi itu dengan kita misal kita menjadi orang yang pintar, kita bisa nanti kita hasil nilai kita, pelajaran kita menjadi bagus semua. Kemudian kita belum punya modal bagus, kita dipekerjakan oleh orang, kita mendapatkan penghasilan yang bagus, kita bisa nabung, kita bisa raih mimpi-mimpi kita misalnya bisa kita memiliki usaha yang kita inginkan, kita memiliki hobi. Misalnya sekarang lagi tren YouTuber, ya kan? Kita nih siap. Biarin orang lain lagi susah, tapi kitanya bisa belajar bikin video, kita bisa belajar ngomong, kita bisa nanti siapa tahu membantu orang, nanti kita dapat rezeki dari orang lagi. Sambil kita bekerja, kita mengasah kepandaian kita. Nanti siapa tahu kita nanti dapat uang dari video, dari hal-hal yang kita sukai, kita dibayar orang, kita bisa mengajari orang kayak gitu. Jadi jangan kita jadi terkungkung di masa lalu, tapi kitanya mau terus maju. Dan mungkin nggak mudah menjaga kesehatan, apapun itu, mental, fisik, nggak mudah teman-teman, tapi kita bisa belajar untuk terus memperbaikinya, menjadi kita semakin sehat, sampai nanti kita makin menua, mungkin nanti kita harus menghadap Tuhan kayak gitu. Itu yang saya mau share. Salam sehat untuk semuanya, jangan lupa sukses selalu untuk semua, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.